Now we have a Kenisha Talks with Event Oven. Jadi nanti sambil nunggu teman-teman gabung sama eventnya juga. Kenapa? Aku pin dulu ya. Oh, Lolok udah join. Hai. Actually he's here. Oh ini ya, pakai Lolok ya? Akun Lolok tapi itu. Akun Lolok. Udah ganti belum? Belum diganti. Nggak apa-apa, sambil menunggu. Bisa. Oke, nah kita tunggu dulu ya. Oke. Oh ini event open join request. Yes. Iya. Yeah. Kurangin sedikit. Oh, nice. Belum ya? Oke. Halo semuanya, terima kasih udah join di Kenisha Talks. Siang ini kita akan ada, food tasting and the cake and all ya, food and dessert. Because this place is known as they make the best dessert of ever. Oke, kita saat ini sama ada Event dan juga Lolok dari Event Oven. Hai. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol siang hari ini untuk bahas mengenai historinya Event Oven dan how they start this business, and semoga dengan apa yang di-share pada siang hari itu bisa inspire untuk teman-teman juga kali ya yang lagi mau buka usaha kayak gini. Thank you. Oh ya, ada notes juga nih kalau jadi kita semua nggak pakai masker, tapi kita udah wash our hands clean, and then teman-teman yang ada di sini juga boleh kalian lihat, say hi dulu ya. Kita semua di sini we're invading the kitchen untuk cobain the dessert, oke? Dan kita semua udah cuci tangan dan kita semua healthy. Yes. Okay, we just start now? Yes, sure. Oh, hi. Koyong ya. Koyong ya. Oh, ya. Ada komen tuh semua. Harus deketin dulu. Oke, langsung aja aku mau tanya nih. History dari Event Oven. Gitu. History ya. Sebenarnya awalnya sih lebih karena aku suka makan. Suka makan kue, iya suka makan. Jadi kalau bikin itu tuh, nah ini contohnya, aku suka coklat. Oh ya, oke guys, jadi buat tahu ya, reason pertama adalah you have to love to eat. Dikasih. Silakan lagi. Ya aku tuh suka makan kue dari dulu. Jadi waktu aku kecil itu kan I came from Palembang, tapi mama tuh asli Surabaya. Jadi ya kalau misalnya kue lapis Surabaya kan yang paling common gitu. Jadi pulang gereja sore-sore itu mama pasti bikin kue lapis Surabaya buat breakfast, buat bawa bekal sekolah. Nah itu tuh the memory itu stay dan jadi ngangenin gitu. Jadi saya udah menikah dengan bapak ini dan udah punya anak. Ternyata ya tetap craving for cake, dan pas banget juga anak-anak itu juga suka ngemil. Jadi kalau pas ke mall gitu kan, emang beliin dong. Dulu itu tuh lagi ngetrennya rainbow cake ya. Jadi tapi ya masih mau beli cake apapun juga kadang kalau di mall ya, karena udah terbiasa ya dari dulu waktu kecil kan makan lapis. Dibuatin sama orang tua. Iya. Dia pakai lapis Surabaya, imagine ya pakai telur kampung. Maksudnya telur kampung ya as you know lebih spicy ya. Maksudnya kuning banget. Jadi top lah, maksudnya taste-nya ini benar-benar yang asli, yang good quality dengan yang pakai obat atau emulsifier good gitu. Aduh, kok ini ya maksudnya aku gak tega kasih makan anakku gitu. Jadi aku coba bikin sendiri. Jadi benar-benar literally bikin sendiri cuma buat kita makan gitu. Ya, dan sampai beberapa kali ada beberapa teman yang kalau lagi main ke rumah nyobain juga gitu, terus jadi nih ngomong, Ci aku mau dong kue yang waktu itu Cici bikin, tapi aku mau dekor karena aku mau birthday nih ceritanya. Terus habis gitu di dekor. Aku potong. Jadi tadi teman dari udah suka baking nih. Itu setelah menikah atau setelah menikah dan punya anak. Oke, kayaknya tadi berawal dari keinginan untuk membuat makanan yang berkualitas untuk anak, gitu kan, cemilan-cemilan daripada jajan di luar, di mall, kita nggak tahu kan ingredients apa aja. And then you decided to create, and then itu aku mau tanya sebentar, ini potong sedikit dari kita ya. Before kerjanya apa?
Oh, nah ini juga nyambung. Jadi kan dulu aku sebelum baking ini tuh sebenarnya kerjanya lumayan banyak sih. Kalau misalkan sebelumnya kan makeup, as you know ya maksudnya Makeup, ya. makeup tuh in the wedding industry. My husband used to take pictures pre-wedding dan wedding juga. Makanya kenal sama mereka. Mereka sama. Ini adalah salah satu idola Oh, iya. WO di Jakarta. Jadi kita bersyukur sekali 11 tahun yang lalu bisa ketemu sama mereka. Ingat ya, kalau lagi pilih WO ya, itu 2 menit pertama tuh menentukan. Jadi ngobrol 2 menit, kalau hati berkata tidak, jangan. Dan lanjutkan. Tapi kalau langsung connect, nah seperti saya sama mereka 11-12 tahun lalu, Iya. meeting sama mereka 12. di Taman Anggrek. Ya, TA. 2 menit dari duduk, buka kursi aja langsung berasa di sini. Connection. Jadi memang akhirnya kita bikin we build the relationship sampai kayak sekarang we more like friends ya. Iya. Lanjut lagi, dari makeup artist and then Ya, maksudnya ada makeup artist, kita pernah bikin laundry, pernah bikin catering juga, masak buat anak-anak PH. Jadi anak-anak PH itu tuh kan kita punya komsel di rumah. Betul. Jadi mereka ya kalau pas lagi baking kalian kasih snack juga kan pasti komsel. Jadi buat nama event. Jadi start from your closest circle, man. Ya maksudnya mereka yang jadi ingat maunya Ci mau dong yang waktu itu tapi di dekor. Nah nyambung kan, jadi kalau sebelum baking kan aku makeup dulu. Makeup. Nah sama mereka tuh ngomong, Ci kenapa nggak terima order aja, nggak usah buka toko gitu kan, jarang nih yang kue yang begini gitu kan. Aduh aku mikir, Lolok ini kan my husband tuh orangnya apikan gitu, jam apik banget. Jadi kalau misalkan battery greasy kotor itu tuh pasti cerewet kan. Terus iseng aja ngomong, tadi tuh si Rini tuh ngomong sama JJ kok nggak terima order gitu. Terus dia langsung ngomong, yuk cobain yuk gitu kan. Loh kok tumben. Terus abis itu dia challenge aku gini, foto kue yang kamu udah dekor aku fotoin, aku taruh di Instagram makeup kamu ya. Kalau likes-nya lebih tinggi dari foto makeup kamu, kita buka. Oke. Ini tahun berapa? Oh ini tahun berapa? 2013 kalau nggak salah, 2013 akhir. Anak pertama. Anak udah dua. Oke. Anak udah 2. Posisi dia lagi di Bali, lagi make upin pre-wed orang. Oh. Jadi dia di Bali, aku di sini. Baru pokoknya dia masih di sana, tahu-tahu pulang udah jadi. Udah logo, udah jadi dibantu sama bapak. So, bilangnya otak di balik event open ini ya? Atau yang bilang sportnya gitu? Iya, Mendorongnya. support system. Jadi kalau biasa kan ada behind the roket, gasnya gitu katanya. Jadi pada saat udah mulai bikin juga orang udah mulai order juga. Dan maksudnya ya surprisingnya karena dia challenge gitu, ya udah I said oke aja gitu. Dan itu kan pas kebenaran itu kan momennya at the end of year, memang kita selalu duduk berdua, kita tulis what happened in the current year, ya apa yang sudah terjadi dan resolusinya mau apa. Nah kita tulis di event di situ. Oh begitu, jadi kan. ini adalah istilahnya buah hati kalian berdua ya gitu ya? Iya. Ya aku senang sih masa dengarnya kayak memang bisnis ini dijalanin tuh berdua. Jadi pada saat kalian berdua yang you do things together, it can apa bilangnya sinerginya lebih bagus ya. Bagus. Terus kue yang waktu itu kan setauku kalau lihat Instagram sekarang tuh udah banyak banget macam-macam kan. The first cake yang you bikin yang maksudnya yang orang banyak pesen gitu, maksudnya kayak istilahnya kayak your starter yang sampai wow gitu, semua orang pada pesen gitu. Sebenarnya itu cookies ya, cookies. Awalnya sebenarnya jual cookies dulu. Jual cookies dulu. Namanya strawberry tamrin jalan. Bukan. Oh, tamrin. Tamrin. Oke. Atau tamrin. Strawberry tamrin. Oke. Jadi you bikinnya itu ada
Ada ya, Tamperin. tamperin karena ada bolongannya Ada kan, bolongannya. kayak bolongan tuh diisi sama strawberry. Iya, oke. Jadi it's like, yuk bolongin pakai thumb gitu, tapi nggak benar pakai thumb juga Iya. gitu. Just the name atau itu untuk strawberry tame Iya. dan itu memang favorite dan best seller at the time. Ya, ada time. Ya, 2014 2014 ya. 2014. Dan itu udah menggunakan nama event oven, Event oven, sampai sekarang juga ya. Oke, wow. And then you start with a small kitchen. Ya. Oke. Dari awalnya pakai hand mixer ya, hand electric mixer. mixer itu juga dipinjemin sama mama. Dipinjemin. Jadi jangan takut buat mulai ya, even though harus minjem. You have Itu to dipinjem. apa yang selain suami tadi yang memberanikan diri untuk ayo kita bikin. Ya karena ya aku suka makan. Yes, that's the thing, the difference between Ivan sama aku ya. Kalau dia craving, she Aku says like this. bikin, gitu. I'm craving, I'm becoming like this. terus jadi karena itu dan strawberry tamperin itu yang paling baik di Itu kalau cookies ya. Kalau cake-nya we have Baileys ya. Baileys cake itu juga to my surprise, maksudnya it's just because karena ya si bapak juga suka Baileys Suka kan, Baileys. coba deh bikin gitu, maksudnya, and then like bikin dan ternyata lumayan one of the best seller One of best gitu seller. sekarang. Jadi basically memang karena lebih kepada apa yang kita suka makan, Yes. apa yang kita mau makan, jadi itu yang kita coba. Betul. Dan by time doing it kan kita improving gitu. and the quality of the bake ya. Ya, Bilangnya apa maksudnya sih? bake, Dessert. cake, ya. Ya, the quality-nya itu selalu dijaga karena inget kayak masa lalu waktu mama bikinin Yeah, gitu, that's right. sampai sekarang dan it keeps the customer-nya senang Yeah. terus kayak gitu ya. Ya, that's the tagline Bake with Love yang dia kasih tagline Bake with Love bahwa that's the value yang kita percayai ya. Maksudnya bahwa we bake as if it's for our own family karena itu benar-benar awal mulanya kan. Betul. Aku bikin cake untuk makan sendiri dan I give to my kids gitu. Ya, maksudnya untuk orang sendiri masa kamu mau kasih obat aneh-aneh Yang gitu kan. bagus gitu, Jadi maksudnya even the bahan-bahannya memang aku benar-benar aku kalau bisa cari yang the best lah best. that we can get. Kalau memang yang nggak bisa ya udah mending aku nggak buat gitu Nggak kan. buat, oke. Ya dari situ sih saya that's dia makanya bilang bake with love, so you bake as if it's for your own It's for family. your Jadi family. kue yang kita jual event oven keluar itu the same cake juga kita makan di rumah gitu. Di sini juga udah banyak nih teman-temannya, mungkin di luar nggak kelihatan nih dari yang di Mau coba video potong- bawah itu. potongnya? Ini ada kue-kuean juga. Nanti kita akan bagi-bagi ke teman-teman Kenisha di sini. Oke, Ini oke. nggak sabar kalau kita ngobrol terus mereka nggak kebagian. Jadi ini aku minta dipotongin dulu. Aku episode dulu ya. This is one of the summer edition from Zoizo Bake. Oh ya, maksudnya Zoe Zobek ya. Zoe Kita kasih Zobek. lihat sedikit ya. Ya, ini kelihatan udah nih. Ya. Nah. Zoe Zoizo Bake. Zobek. Loh, Zoizo ini Bake. ada Zoe dan Keiso. Zoe dan Keizo. Ya. nama anak-anaknya mereka. Iya. Ini this is one of the summer edition, kan kita lagi bikin summer edition itu ini apricot tart. Jadi basically nanti habis potong aku tunjukin ya. So basically ini bikin tart, ada Frangipane cream is almond cream, terus ada layers of apa namanya apricot inside. Apricot. Nah, Oke, dulu. and vanilla cream on top. Nah, ini aku potong dulu. Kena coklat. Nah, tisu. Tisu. Wah, kena. Bentar. Nah, Tisu. iya, kena coklat. Nah, ini yang fruit edition. Makanya aku bikin dua. Ada yang coklat buat kalau yang suka coklat. My favorite guys. Melting. Oke. Tapi sambil ngobrol nih Iya, ya, kan? Kalau mau order, ini kan kitchennya bukan untuk orang datang kan? Iya. Ini kita ya, invitation special aja nih, jadi VIP, jadi boleh main-main ke kitchennya. Where the magic happens. Wow. Oh. Where the magic happens like yes. this. Kayak Disney. Tapi ini baking plan. Nah, kalau mereka tuh kalau mau order kayak gitu, misalkan udah ngeliat nih event oven, gimana sih ordernya? Apakah mereka datang ke via online atau gimana nih? Mungkin Bapak mau bantu menjelaskan? Oh ini bagian di balik Iya. balik kesuksesan jualannya. Yuk mau deket-deket sini. Jadi mikrofon kita deket. Iya, gimana Pak?
Ordernya pakai WhatsApp aja karena kita bersyukur ya, maksudnya di saat-saat sekarang ini kayak pandemi begini, kita punya role model bisnis yang sudah kita mulai 5 tahun lalu, ternyata saat-saat ini justru terpakai. Kita senang sekali berbagi sama teman-teman bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menolong kalian, apa yang kita sudah lakukan. Kalau misalnya kalian perlu contoh-contoh gimana sih cara bikin price list, gimana sih cara menyapa, atau kenapa harus WhatsApp aja gitu, kita dengan senang coba aja ngetes, minta price list sama kita gitu kan, nanti kelihatan tulisannya, kalian boleh pakai, kalian boleh contoh gitu, sehingga itu bisa jadi role model gitu. Terus cara ordernya berapa hari harus payment segala macam itu kita sudah lakukan kurang lebih 5 tahun, jadi lumayan teruji lah ya. Jadi teman-teman yang baru mulai nggak usah susah-susah, copy paste aja cara-cara kita, kalian bisa pakai. Jadi maksudnya jadi event open ini memberikan kesempatan buat teman-teman di luar sana juga kalau mau belajar mengenai doing business and online, WhatsApp segala macam, all the templates itu they're willing to share it to you guys, gitu kan? Okay. Tinggal kontak aja, terus ngecek gimana sih kalian benar-benar jadi customer gitu kan. Jadi kalian nanya price listnya apa aja, ininya apa aja. Nah, semua tulisannya kan nanti keluar, kalian bisa adjust dengan apa yang kalian lakukan sendiri. So, gitu. no royalty free. Nggak usah. Oke, that's good. Ya, ini penelitian 5 tahun. Oh, oke. Ya. Nah, ini ada lanjutannya lagi nih. Oke. Ya. Oke, this is the ini apricotnya. Oke. It's a fresh fruit. Oke. Yeah, with torch. Yeah. So, ini jadi bakal rasanya asam manis, sweet and sour. Ya. Oke. Ya. Jadi ada sweet, nggak terlalu overly sweet. Ya, aku taburin gula dulu sedikit. Jadi karena basic fruitnya memang udah asem. Nah, tapi tapi nggak terlalu overly sweet, terus dengan ada smoky flavor of the caramel gitu, burnt caramel. Gitu. Oke, think it's done. Iya. Kalau teman-teman di sini, ini tuh wanginya crazy. Kayak pengen langsung panas. Oke, nanti taruhin satu persatu ya. Kayaknya just for today ini, cake yang ada di sini tuh not for sharing. Jadi satu orang satu. Because it's really good. Event akan jualan kue yang seperti ini. Oh ya, ini kita udah launch seasonal. Jadi cuma ada di ini udah bulan Juli ya. Udah Juli, berarti Juli Agustus aja. Nanti September bikin baru lagi. Oh, ini cuma sampai Agustus doang. Karena ada bahan-bahan yang kita bawa dari luar yang jumlahnya nggak banyak. Kayak ada beberapa bahan kita bawa dari Jepang. Itu memang limit jumlahnya kan. Kan kapasitas koper. Gitu. Jadi ya cuma ada itu, selesai sudah. Bentar. Tadi sempat ngobrol about ingredients-nya ada yang dibawa dari luar negeri gitu. Nggak semuanya ada di sini. Kenapa harus dibawa dari luar negeri? Is it the quality is different atau memang lebih murah beli di sana atau gimana? Enggak, karena green tea yang terbaik memang ada diuji di Jepang, di Kyoto. Contoh gitu ya. Kalau vanilla kita ambil harus dari yang Madagaskar punya, dan bahan-bahan lain yang memang ada bagusnya di sana. Jadi kita pakai yang sana punya. Bukan sok keren-kerenan ke luar negeri. Bahkan kita pakai gula Jawa bawa dari Cilacap. Kalau gula Jawa, kalau kelapa ya. Kelapa Kelapa kita dari Manado. Dedicated Dikirim dari Manado. Dedicated coconut. Sirup itu kita ada yang pakai dari Makassar. Sirup DHT ya, sirup DHT yang biasa gitu. Ini topik menarik banget nih kalau ngomongin ke ingredient. Berarti tadi ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, dari macam-macam tempat. Berarti benar-benar emang kualitasnya itu dijaga banget. Apakah pernah dicobain benar-benar kayak tanpa kualitas itu? Karena misalkan kalau mendesak nih, kayak kita mau bikin kue, ada pesanan. And then
kayak tadi bilang kelapa dari Manado tiba-tiba, Mhm. ataukah kalau nggak ada si kelapanya itu, what do you guys do gitu? Apakah ada alternatif atau memang udah punya kenalan di sana atau you don't make the cake? Kita udah dari awal kita udah coba hitung sih, oke dengan ingredients segini, mampunya segini, kita mampu produce berapa. Ya udah gitu. Segitu aja. Jadi nggak sampai harus nggak memaksakan diri lah gitu. Jadi ya maksudnya kita udah semampunya segini, dapatnya segini, ya udah kita udah calculate nih kuenya mampu produce berapa. Makanya ngomongnya seasonal, kadang kita ngomong limited ya karena dari bahan itu sendiri That's gitu. why. Itu juga good promo yang mungkin bisa di-share nanti ya. Is this for free? Untuk share itu info promonya. Orang kan sering berpikir, wah sombong banget, jualannya susah banget. Iya, iya. Itu kan bukan gimana-gimana. Memang bahannya terbatas, bahannya memang nggak banyak. Iya. Jadi kita bukan sengaja bikin limited gitu. Jadi memang adanya segitu ya kita sajikannya segitu. Mm-mm. That's right. Jadi bukan melebih-lebihkan ya untuk teman-teman juga mungkin yang di viewer kita ini lagi mau buka usaha segala macam, memang just be real, be authentic, dan apa yang ada itu yang di serve, jangan melebih-lebihkan juga, jangan janji palsu ya, gitu. Jadi dan kualitas tuh harus dijaga terus gitu loh. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah gimana sih cara jualan gitu kan? Iya. Orang kan selalu tanya dulu, event oven gimana sih cara jualannya? Kalau saya nomor satu bukan cara jualannya, yang nomor satu harus produknya oke dulu, Iya. kualitasnya. Bakmi yang enak itu bakminya yang enak, bukan AC-nya dingin, bukan piringnya bagus. Dia mau di ujung gang mana juga orang cari, mau parkirnya susah juga dia bela-belain. Jadi nomor satu bakminya harus enak. Jadi jual bakmi juga. Ya, lahan orang. Jadi kalau misalnya kalian jual bakmi, jual bakso, jual siomay, jual apa, make sure kalian minta tolong teman kalian yang cerewet untuk ngetes. Betul. Bukan karena itu gratisan terus semua ngomong enak. Ya. Saya ingat ada orang pinter ngomong sama saya, enak nomor satu itu adalah, oh enak karena dia gratis. Oh ya. Ya kan, orang pinter yang tadi ngomong tadi. Gitu. Dia ngomong yang kedua, enak yang tingkat kedua adalah kalau enak, terus dia mau beli. Nah, biasa kalau kita tawar-tawarin saudara dulu, sepupu dulu, enak, tapi waktu giliran mau beli, nggak dulu deh. Yang lain dulu. Iya, benar-benar. Enak yang tingkat ketiga, yang ultimate nih, yang paling tinggi adalah dia mau beli, dia beliin orang lain. Yes. Nah, itu baru benar-benar enak. Aku sambil makan ini. Iya, apricot. Ya. Kayaknya masih makan ini loh, masih gigi kita potong dulu. Enak yang ketiga itu udah enak dan dia beliin buat orang-orang di sekitar dia. Ya, jadi jangan takut minta tolong temen atau orang yang baik hati, Accountable. Iya. cerewet, lidahnya baik, And honest untuk bisa ya. kasih input yang baik. Jadi kalau enak dia bilang enak, bukan karena gratis dia bilang enak. Nah, buat teman-teman yang kenal saya tuh suka banget dessert. Ini enak banget. Beli ya. Yang di Bali Pak Omar pengen katanya. Oh. Sore Mbak Oma. Selamat sore. Ada satu pertanyaan. Nah, bentar. Diam. Kita Oke. ngobrol dari sini. Karena ini biar suaranya lebih jelas. Jadi begini, kan aku juga tahu kalau tahu informasi kalau event itu give lessons kan, kasih pengajaran juga kan. Nah, when you start that and then how people can connect atau belajar sama event, kemudian ini tuh kayak resep-resep kayak gitu emang cari tahu sendiri atau emang you juga belajar gitu? Kalau aku sebenarnya kalau lesson yang aku ngajar keluar itu kan lebih ke dekor ya, yang dekor cake event oven itu ya flower, ya doggy, ya apa gitu kan bentuk-bentuk. Itu jadi itu different things ya. Misalnya jadi ada ngajar sama yang resep ya. Aku ceritain yang ngajar dulu. Kalau ngajar itu juga awalnya aku tuh nggak pede gitu karena I'm just home baker gitu. I'm just home baker kan. Jadi nggak ngerasa aku nggak ambil akademi professional pastry gitu kan. Jadi aku nggak ngerasa juga nggak capable lah buat ngajar karena orang misalnya seorang profesor dia pintar tapi belum tentu dia juga bisa ngajar gitu. Cuman ya maksudnya I'm so grateful with my husband and all my team gitu yang sangat mendukung aku, tim yang ada di event oven sama mendukung. You'll never know if you don't try gitu. Jadi
sampai ada datang tawaran dan dia udah ngajak berkali-kali, dia tunjukin dan cukup profesional, cukup kekeh lah ya. Ya udah kita coba gitu. Nah yang pertama pun juga pasti gugup lah ya, maksudnya nggak pernah ngajar kan, bener-bener aku otodidak semua ngerjain, coba-coba sendiri. Maksudnya dan ketika aku dapat feedback, aku dapat apa namanya cerita dari maksudnya yang ikut kelas itu how far, maksudnya ketika apa yang mereka, maksudnya how far they improve gitu loh ketika ambil kelas, itu yang membakar semangatku untuk oh ya ngajar lagi gitu ya, kalau ada tawaran oh ya coba lagi gitu, walaupun kali datang aduh aku tuh nggak bisa ngajar gitu, tapi ketika dia kasih testimoni this is what happened, this is ini sekarang karyaku kayak gini itu yang kayak dari small kitchen yang aku oven bekas, mixer bekas yang aku nggak pernah nyangka kalau aku bisa membawa impact juga buat orang-orang di luar gitu loh. Nah kalau misalnya ngomong resepi tadi ya basically karena udah lidahnya udah termasuk oke lah, maksudnya dari resepnya mama. Nah kayak gini kan aku ngulik sendiri. Kayak tadi aku sempat juga ceritakan ke kalian gitu kan, maksudnya ada kalanya I just sit down maybe malam jam 9 malam, jam 10 or subuh just sit down, dan that's my me time. Ketika aku bener-bener aku browsing resep, aku coba gitu loh. Dan kalau yang tadi suamiku bilang find someone that brutally honest with you because they want you to grow gitu kan, yang he's one of them. Jadi ketika produk ini kalau nggak lulus, dia nggak say yes, itu nggak akan keluar. Aku kekeh, maksudnya aku mau ada, maksudnya gimana pun, jadi dia harus make sure maksudnya everything is perfect gitu. Yes, quality controlnya Pak, dari dekor, dari rasa, semua gitu. Bahkan maksudnya kayak hal sepele ya, misalkan si kulit payenya ini juga aku mikirin gimana teksturnya tetap bisa nice gitu, well combine dengan semua komponen yang lain gitu. Kalau lebih seperti itu. Tadi kalian perhatiin, kalian nyendok dari atas ke bawah, itu nggak boleh ngerem. Iya. Oke, coba saya ulang lagi Pak. Iya. Nggak bisa ngerem. Nah ya kayak Bijay. Karena kalau ngerem buat saya nggak nyaman, nggak nikmat. Jadi kita sampai pikirin yang kayak gitu-gitu, kayaknya lebay banget ya, perintilan gitu ya. Tapi buat kita penting, karena itu kenikmatan orang ketika motong itu dia nggak harus bertarung dulu gitu. Jadi langsung. Gitu. Kalau Pak Lolok itu bisa komen seperti itu, basicnya apa? Nggak ada basic, suka makan. Suka makan, suka makan. Bersyukur ketika kelas ya, gara-gara kelas, jadi kita pergi kemana-mana. Aku juga jadi pengen. Setiap kali pergi itu minimal dalam sehari bisa 2 tempat. Bisa 2 tempat kita datengin gitu ya. Lokasi-lokasi yang memang menjual dessert yang enak. Gak melulu cake juga, kadang ice cream juga ya. Iya. Bisa jadi inspiration buat kita. Jadi kok bisa ya orang bikinnya begini ya? Kalau di Jepang, waktu itu di Barcelona ada es krim enak banget. Terus kok bisa ya? Jika bahannya memungkinkan untuk kita pakai dan lidahnya, taste budnya cocok sama orang Indonesia, kita pasti usahakan untuk bikin. Jadi ada berbagai aspek yang membuat kita bilang nggak semua langsung bisa masuk ke sini, nggak bisa. Kalau memang itu nggak bisa karena suhu kita di sini, ya kita nggak. Iya nggak maksa juga gitu. Jadi nggak plek murni. Oh apa yang luar lagi hype apa, viral apa kita ambil ke sini, nggak juga gitu. Jadi kita sesuaikan. Oke. Ini padahal cuma mungkin satu komponen doang yang enak. Aduh aku bisa bikin apa ya dari satu komponen itu, lebih ke ngulik. Nah itu tuh serunya. That's the process yang mungkin orang nggak lihat gitu behind the scene-nya. Kue kayak gini doang, atau apa gitu. Misalnya dekor apa. We try to make maksudnya beautiful outside, tapi maksudnya bikin kue cantik itu one thing, tapi bikin cantik dalamnya juga enak, enjoyable is another thing gitu. Aku mau tanya nih. Ya. Nah, jadi kan sekarang udah running dari 2014 ya mulai jualan kan ya? Jadi 2013 akhir 2013 ya. 2013 akhir, and then sampai sekarang you are. Aku juga mau. Kan ini aja udah gak sabar mau makan. Iya, you are like bilangnya. Gak apa-apa it's okay. Can I say like udah sebenarnya Even Oven tuh udah cukup terkenal sampai ke luar negeri, ya kan? Iya. Terus udah gitu, bilangnya? Do you have like kayak struggle gitu loh? I mean during this time of year, jadi kayak dari awal sampai sekarang gitu. What is your biggest struggle when you start, it's like building this kitchen atau making this Even Oven gitu loh? And then after that,
Oke, itu dulu pertanyaan, nanti ada lagi. Struggle ya. Struggle, ya. Buat kita struggle itu selalu adalah perjalanan ya, journey ya. Bahwa kalau kita nggak mau struggle ya nggak usah mulai. Gitu. Tapi kalau ketemu struggle, selalu berpikirnya adalah, berarti mau naik kelas nih. Gitu. Teman-teman yang lagi usaha Ya. sekarang ya, misalnya kalian lagi struggle di rumah, lagi struggle cari customer, lagi struggle cari packaging aja bisa struggle. Nah, waktu kalian mengalami itu, kalian langsung berpikir, ini mau naik kelas loh. Abis ini pasti kita sudah naik kelas. Abis ini harganya pasti berbeda. Abis ini orang yang appreciate akan lebih banyak. Terus di masa-masa struggle kalian harus berpikir begini, waktunya bangun paginya sama loh, kita mau nge-bake jam 5 pagi sama-sama bangun paginya. Buang gasnya sama, beli kompornya sama, menghabiskan tenaganya sama. Why don't we make it better? Kenapa kita nggak bikin lebih baik? Karena buang tenaganya sama loh. Di luar sana misalnya kalian mau sama-sama jualan risol gitu ya. Risol semua orang pasti tahu. Tapi gimana caranya bikin risol jadi yang paling enak, paling bagus? Kalian keluar bahannya sama teman-teman yang lain. Tapi gimana kalian bisa membuatnya, ngulik sampai ini benar-benar orang ketika makan, wah ini layak untuk dihargai lebih. Ya. Saya ingat dulu ada satu orang yang ngomong sama saya, gimana sih kuncinya kamu jadi sukses? Kuncinya jadi sukses itu begini, do something yang kamu good at it, saking bagusnya, sampai orang mau kamu lakukan terus-menerus dan dia mau bayar. Gitu. Jadi kamu harus good at it dulu. Buat saya kalau marketing duluan digencarin, packaging dibagusin, itu another thing. Tapi nomor satu, apa tadi? Bakminya harus enak. Bakminya harus enak. Gitu. Wow, very insightful ya. Apa kata-kata Pak Lolok ini, jadi selain dia marketing, quality control, the man behind it, I think he's everything. Oke, ini ada yang nanya nih, Ivan nih, kalau ada yang mau ikut kursus gimana? Apakah cuma ada di Jakarta atau you can invite Ivan ke kitchennya kalian atau gimana? Ya. Ya untuk sementara sih ya, maksudnya semenjak yang pandemi ini jadi sebenarnya sudah ada beberapa kelas sih udah plan untuk tahun ini, cuman jadinya ke pending gitu kan. Gitu. Jadi ya let's see beberapa bulan ke depan ya. Hopefully if it's getting better, I think bakal reschedule gitu. Ini nih, ada nih. The bathroom says is a very nice tips. Is a very wise tips. Oke, thank you. Thank Yang you. tadi itu luar biasa ya. Oh. Ya, bon dia. Jadi It's say hi. Iya, ya. Kalau English, Oke. We're not doing it in English karena kita lagi reaching out to Indonesian customer. well, for the Indonesian audience. Indonesian audience. Bon Jadi, dia to the Wing. ini ada kursus apa aja, event? Sementara ini belum ada. Belum ya? ada sih sebelum ini, Tapi masih do you- depending, masih do you depending. open like kelasnya di infoin di Instagram kan semuanya publish kan? Jadi jangan lupa tetap pantau di Instagramnya @evenoven. And don't forget buy the cake and also share it with your friend. Buy your friends. Buy cake for your friends. Buy your friends. Oh my god, buy your friend. Oke. Oke, terus abis ini tadi aku mau tanya karena kan sekarang udah keluar negeri. Apakah waktu itu aku tahu kayaknya berapa tahun yang lalu tuh Ivan pernah ngajar ke luar negeri apa ikut kelas ya? Ngajar kan? Ya, coba boleh diceritain nggak pengalamannya waktu ngajar di sana? Berdua kan sama Lolok? Iya, Ya, kelas pertama kali kita dapat email dari Barcelona. Sebenarnya ada beberapa dari Dubai, dari China. Cuma yang Barcelona ini benar-benar convince us gitu ya. Yang tadi aku bilang kekeh gitu, Terus maksudnya, nomor satu value ya. Value, betul. Value, supaya dia tahu bahwa kita ke sana bukan cuma sekedar ngajarin resep, tapi ini adalah lifetime skill yang ditularkan. Karena ketika setelah kita ngajar, orang yang belajar itu ilmunya nempel sama dia. Nggak bisa diambil sama siapapun. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita cuma ngajarin resep, tiba-tiba dia ketemu resep yang lebih baik, dia akan pindah. Tapi kalau dia belajar skill itu nempel and stay with her gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ngajar itu juga selalu ada yang pertama kali buat kita gitu. Pertama kali ke Brasil, itu di airport sampai ditanyain, mau ngapain Pak ke Brasil gitu. Kita juga bingung.
emang nggak boleh ya? Itu karena kita satu-satunya orang Indonesia di pesawat Kayaknya, itu yang yang- berangkat ke Brasil. Jadi heran, orang tuh heran, nggak ada bola lagi, nggak ada apa-apa, kotanya Sao Paulo lagi. Ya. Nah, cuma itu capek loh itu, almost berapa? 40 hours. No, nggak 40 hours. Ya, Iya dong, sama panjang lagi. mampir-mampirnya. ya, Transit dua kali. Transitnya 2 kali. Terus Iya. sampai di sana kita diceritain ada satu student, dia datang ke Sao Paulo harus nyetir. Suaminya nyetirin dia. Nyetirnya itu 3 hari. 3 hari. 3 Ke hari. kota itu ya. Dari kota ke kota, 3 hari. Bawa boyongan satu keluarga. Wow. Berapa student waktu itu? Di Wow. Brasil waktu itu sekali kelas dalam sehari itu 24. 24. Jadi kali 5 hari. Itu yang berbeda-beda. Ada yang ikut sekaligus 3. 3, ada yang ambil 2 gitu. Heeh. Jadi memang menarik ya karena kursus yang yang event open tawarkan itu bukan cuma resep cara bakingnya tapi more to value-nya juga Iya. ya. So that the skill remain. Iya. Stay with Stay. Ya. Yang tadi, yang ibu-ibu tadi, yang berangkat 3 hari itu, Ya. terus kan kita pulang. Kita kan balik ke Baliknya tuh sehari kemudian. Ya. Kita masih nginep semalam. Terus di airport aku ingetin mereka, tahu nggak, si ibu itu masih di perjalanan pulang loh. 3 Kita hari, udah kan? jalan sampai New York, dia masih di jalan, belum nyampe. belum nyampe rumahnya. Bener kan? Karena dia harus nyetir 3 hari. Hal-hal seperti itu yang membuat kita, capek kita nggak sebanding ya sama capeknya mereka. Jadi ketika mereka tetap kontak sama kita, tetap kasih tahu, tahu nggak? Sekarang gue udah buka toko. Sekarang kita udah buka toko. Sekarang sehari udah laku berapa kue. Jadi, Ya, jadi itu yang bikin kita happy. Hmm. Hal-hal seperti Iya. itu yang bikin kita nggak apa-apa deh, capek-capek juga nggak apa-apa, berangkat aja. Gitu. Wow, that's good value. Ya. Yeah. Wow. terharu. Terharu ya. Iya, give life. Itu yang apa Ada ya? satu lagi yang di Brasil, dia nggak jadi beli mixer. Dia udah saving. Alat mixer. Itu tuh udah dia save. mau beli mixer, Mixer. tapi karena tahu ada kelas kita, dia pakai duitnya buat ikut kelas. Ikut kelas. Jadi dia nggak jadi Uh-huh. beli mixer. Investasinya Investasinya Iya, ke kelas. Tapi abis itu terus hidupnya jadi berubah. Dia testify. Maksudnya Cerita kuenya jadi rame, jadi berkembang di sana. dia bisa beli mixer yang lebih baik. Bener banget. Oke, ini promo dulu. Oke guys, change your life now. Get the value from Event Open. Make a cake. Build your own kitchen. I'll do it. nggak harus baking, nggak harus kitchen, nggak harus masak, whatever that it makes you makes you your life, maksudnya membuat kamu hidup gitu loh. Bahkan mungkin nggak selalu harus yang passionate dulu ya. Do whatever in your hand gitu kan. Apa yang ada di tanganmu itu yang kerjain dulu kan. Gitu. Karena 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun, Naik dikit. 5 tahun yang lalu ketika kita mulai, tukang kue itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi istilahnya masih tukang kue, nggak ada itu baker, nggak ada. Sampai ketika kita mulai juga kita ditanya, yakin mau jual kue gitu. Jadi saya selalu merasa saya melihat event seperti kelinci, kalau dibilang kelinci percobaan, seperti kelinci yang jalan duluan di kegelapan. Sampai di ujung, dia nemu pintu. Pintunya dibuka, terangnya masuk. Terangnya masuk, semua orang jadi lihat, oh ada pintu di sana. Jadi orang mulai banyak masuk ke dunia kuliner. Para orang tua mengizinkan anak-anaknya pergi ke Melbourne untuk kuliah, untuk ke LCB, ambil pastry. Itu karena melihat, ternyata masa depannya ada. Yes, betul banget. Ya betul banget. Jadi memang jadi kayak jadi pionir ya gitu ya, Event Open. Dan ini ada yang nanya nih dari the better room. How do you get over that first fear of accepting a commission bake? Maksudnya? A commission bake. What does it mean ya? You can reply in Indonesian. Commission bake maksudnya. Commission. Sorry, aku nggak gitu Ya, jelas. mungkin boleh Sorry. di mana di ini lagi di state lagi commission. How do you bake. get over that the Paid first fear bakes. of Paid bake. commission? A commission bake. How do you get over the first of your commission bake? Maksudnya Your first order. first order gitu, maksudnya Yeah. kue yang dijual. Oh, sorry. Kue yang kejual, nah itu dia.
Apa ya, fear itu ada sampai sekarang. I still have that fear. Bakal laku nggak ya, orang suka nggak ya gitu. Tapi what I do believe that ketika kita betul-betul put our all out gitu, semua dari skill, pengetahuan. Maksudnya ini kan nggak cuma ini pokoknya aku membuat dengan passionate gitu. Oh ya, you need skill, knowledge, tapi ya you need everything. Itu semua adalah satu kesatuan gitu. Dan ya again, maksudnya aku ngomong ulang-ulang, maksudnya my team, my husband, and I should acknowledge them bahwa mereka yang menjadi ya itu tadi barrier dulu nih sebelum itu dijual. Aku udah lewatin orang-orang yang QC-nya banyak, beberapa layer, orang-orang yang jujur dengan jujur sama nyinyiran beda ya. Jujur sama nyinyir tuh beda gitu. Jadi banyakan orang cuma nyinyir, tapi mereka tuh jujur karena mau kita improve, mau produknya bagus gitu. Jadi ya all those step yang saya sudah lalui. Dan itu kan maksudnya knowledge yang 5 tahun lalu dengan knowledge yang sekarang kan beda. Betul. Jadi pasti improve a lot gitu. Jadi yang apa yang aku buat, make sure aku sendiri tuh I'm happy and I'm satisfied enough gitu. Jadi ya level pengetahuan dan level satisfaction-nya juga udah beda. Kalau dulu ya mungkin baru segini, oke lah. Kalau sekarang nggak, ulang, harusnya harus sampai benar-benar bagus, benar-benar enak gitu. Along with the circle, level satisfaction-nya juga upgrade, jadi improve you jadi maunya do more better, push myself. Jadi mendorong diri sendiri tanpa harus orang ini lebih kurang ini. Jadi aku udah tahu begitu aku makan ini kurang ini, kayaknya harus tambah ini. Jadi ketika aku improve udah feelingnya, instingnya tuh sudah terasah gitu. Betul. Dan pernah nggak sih, ini pertanyaan ini aja, pernah nggak sih kebanjiran order sampai you kepusingan sendiri? Especially like seasonal kayak Christmas, Ramadan, everybody hit cake so much. Ya, tadi waktu masuk ke sini kan kayak ngelihat ke toko elektronik gitu ya. Nah, jadi waktu itu kulkasnya masih 4. Jadi pas kebanjiran itu kita bingung cari kulkas. Jadi terus langsung beli banyak. Ya sekarang sudah oke, masih bisa ke handle karena kulkas. Kadang kita nggak bisa ke handle karena waktu 24 jamnya itu memang terbatas. Kasian kalau sampai teman-teman yang lain harus lembur. Jadi kita kita kan orang, nambah juga. Ini juga sebuah cerita. Waktu dulu pertama kali dia mau untuk meng-hire orang, itu juga setelah dia ada back pain di sini karena overuse muscle. Muscle-nya itu terlalu sering dipakai. Dokter bilang, kamu harus istirahat ya 3 bulan. 3 bulan, besok ada 3 kue pak. Gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi harus jalan terus. Nah, dengan adanya tim, di sini bicaranya jadi berbeda. Kita selalu joking dulu kalau ngobrol. Even pertama kali itu dulu kalau Marvel, yang pertama kan film Iron Man. Gitu ya. Sekarang kalau di meja event oven, semua kita adalah Avengers. Tidak semua bisa terbang, tidak semua bisa nyelam, tidak semua bisa melakukan semua, tapi bersama-sama, together we are stronger. Ya. Pasti, hal yang sama pasti dilakukan sama Kenisha dong, ya kan? Teman-teman juga even stronger, we know them juga mereka timnya itu begitu solid, begitu kuat, bukan karena seragam. Jadi kuat bukan karena mereka seragam, tapi karena mereka berbeda-beda, punya keunggulan di satu sama lain. Kita dulu sampai bingung ya, gimana kok bisa sampai pecah 5 tim dalam satu wedding gitu ya, and they can handle it. Dan mereka bisa selesaikan dengan baik. Nah ini makanya kita juga ngerasa, diundang sama Kenisha. Wow. Privilege loh. Oke, benar, memang kalau teman-teman, tapi sekarang ini nggak open for public kan? Oke, thank you so much, kita udah diundang, kita udah lihat semua ini kayak semi electronic city. Jadi depan tuh banyak banget kulkas freezer, kirain mau dijual gitu kan. Gitu. Dan sampai ke sini kitchen-nya is very beautiful, comparing to mungkin kalau dengar ceritanya yang old kitchen-nya itu benar-benar kayak pakai oven bekas, masih disimpan loh. Di sini very historical gitu. Dan ada satu hal yang menarik sama aku tuh, you keep ceritain about your mom's cooking, about your mom's bake. I mean, how special it is. I mean, kayak, is it just the kue lapis atau everything? Kayak soalnya kan
it's a very memorable karena you keep repeating that thing. Maksud gua, can you tell the story? I mean like it's like gimana ya? Iya, iya, How is iya. it very special to you? Iya, gitu? iya, iya. Ya kayak tadi sempat aku bilang kan, jadi setiap pulang gereja siang kan, udah santai, mama bikin lapis Surabaya, sifon, bolu marmer kan, bolu-bolu jadul lah sebenarnya. Itu aku ngeliatin banget the way my mom dari storage telur kampungnya datang, itu telur kampung tuh pilihan banget banget. Jadi maksudnya maksudnya kita nggak akan benar-benar nyadar how special the telur kampung sampai benar-benar aku kehilangan. Kan susah tuh, nggak pernah dapat telur kampung ketika sampai benar-benar aku bahkan kasih orang misalnya abis melahirkan atau apa tuh, orang tuh pasti minta lagi yang telur kampung kayak gitu, dan itu dipakai buat lapis Surabaya. As we know, lapis Surabaya itu pakai telur kampungnya tuh banyak banget. Jadi dia sempat mamaku juga cerita, pernah lagi ke retret gitu, mamaku bawa nih lapis Surabayanya kan kuning banget, orang kira tuh pakai pewarna. Terus enggak, ini pakai telur kampung. Oh, semua rebutan gitu. They know how good quality of the telur kan. Jadi apa namanya itu tuh the memory tuh stay. Jadi sama mamaku tuh ngomong, nih lo pakai roomnya, ini pakai vanilanya yang kayak gini, jangan pakai vanila yang putih. Dulu awal-awal masih ditunjukin vanila yang putih gitu, itu just essence. Ini lo kalau mau wangi bener-bener ini pakainya yang kayak gini. Aku cuma liatin aja, liat oh gitu segala macam sampai sekarang. Dan itu stay banget di aku. Jadi waktu kadang mamaku kesini, mamaku kayak sekarang kan kayak sidak gitu loh gitu. Mana kuenya mana, dicobain. Ini boleh lah, ini udah jangan diubah lagi resepnya. Iya ma, ini lagi susah barangnya, udahlah ya kalau susah ya udah mending gak usah jual lah gitu. Misalnya daripada karena kamu namamu udah dijaga kan gitu. Jangan maksudnya jangan apa? Iya, jangan ngasal, jangan mempertaruhkan gitu loh. Kalau nggak usah ya udah mending nggak usah gitu. Ya banyak ada orang tambah obat untuk menghemat telur gitu. Tapi what's the point gitu kan? Jadi ya udah gitu, terus semenjak aku baking buat anak-anak juga aku ngerasa oh yeah, I wanna start making memories with my kids. Jadi ketika dia besar dia juga punya memori. Oh dulu waktu Christmas mamaku bikinnya ini. Kue kering itu berawal dari mama angkat aku juga. Jadi pasti aku dapet gitu loh, satu dus itu spesial kue kering ya. Kue kering itu pakainya yang pokoknya butternya oke gitu kan. Jadi ya itu memori banget kan. Jadi aku pengen mereka ketika oh ya dulu waktu Christmas mamaku bikinnya ini. Aku tahu kue ini dari mamaku. Maksudnya bahkan cobain ini. Jadi even my kids, maksudnya dia kalau keluar, maksudnya kalau cobain kue dia sudah lumayan bisa menilai gitu. Karena apa yang dia sudah apa yang dia makan dari rumah gitu. Maksudnya the good quality, maksudnya semua penjagaan, maksudnya about health itu juga semua kan dari rumah gitu. So the same way you memori yang ada di you implement it di sini and make into the cake so that people can tell the story gitu ya. Wow, that's very good. That's very good. Terus apalagi yang mau ditanyain ya, ini kalau lihat cake di sini tuh aku udah tadi nyolong makan cake, udah tinggal sedikit gitu kan. pengennya gitu. Udah ngobrol terus aja kita makan. Mau nyapa dulu nggak ada ya? Nyapa dulu yuk. Sebentar, ini ada The Better Room, ada Devina Wijaya, mungkin oke. Terus ada kursus apa aja yang tadi Yoko baik banget sih, bagus. Oke, di sisanya semua selamat siang, stay healthy. Ada yang mau ibadah dulu? We have the recorded ini. Oh, Adele. Adele is one of my team in Surabaya. Oke, Cynthia. Oh, Anggi, ada Anggi. Hai, Steven dan Kololo. Anggi say hi. Anggi, ya. So, all these years, jadi Lolo udah bisa masak kue atau belum juga? Enggak. Saya harus stay out gitu ya. Jadi mungkin salah satu kelebihan yang privilege yang Ivan punya adalah dia nggak perlu mikirin telur hari ini habis, bahan hari ini habis gitu. Yang di kitchen dia fokus sama kitchen, yang di dekor fokus sama dekor. Nah kita ada di meja depan. Yang di meja depan itu memastikan bahwa semua kebutuhan mereka itu tercukupi, termasuk makan siang. Jadi saya masak, kalau siang saya masak for the whole team. Gitu. Kita makan siang bersama. Iya, pasta. Itu pernah masakin mereka pasta juga, makanya begitu sebut pasta mereka wah. Memori kan. Iya. Ini ada bagus nih. Awalnya aku pikir dari Ivan bukan orang Indo. Bukannya orang Indonesia. Oke. Asli Palembang. Kalau pesen harus hamil berapa? Udah gitu kalau kadang bikin kue bahan-bahan susah didapat atau mahal ya, kayak gimana antisipasinya gitu. Maksudnya
would you like giving mungkin alternatif kali ya musimnya gitu ya? Kalau menurut saya itu musim ya kalau bicara mahal, karena ini baru cerita kemarin. 5 tahun lalu itu pertama kalinya kita ditelepon sama toko kue, dikasih tahu, ini mau lebaran ya, mau naik Wismannya. Toko bahan kue ya. Gitu Oh ya. iya. Ditelepon, terus dikasih tahu begitu, terus kita bingung, mau nyetok nggak? Oke deh, nyetok. Pertama kalinya seumur hidup kita beli Wisman seharga 7 juta. Itu kita kaget banget. Itu aja, banget, aduh, gitu ya. Aduh, mahal ini banget. laku nggak Aku ya, gitu ya. Mahal banget. Jadi pas gesek kartu kredit itu rasanya nyes gitu ya. Iya, ini butternya doang loh ya, belum telur, Belum yang lain-lain. gitu ya. Tapi ketika musimnya sudah berubah, sekarang beli Wisman seharga mobil sudah biasa aja gitu. Jadi buat teman-teman, kalau nanti kalian menjalani apapun yang kalian kerjakan, saya percaya itu ada musimnya. Jadi ada kalanya kalian beli bahan terasa mahal. Jangan takut, pasti kebayar balik. Karena customer nggak akan karena barang bagus gak akan bohong deh. Oh, yang ini cuma kasih yang terbaik loh. Tadi saya mau bicara yang waktu Ivan cerita itu, saya bilang gini, sama seperti teman-teman Kenisha gitu ya. Waktu pertama kali kalian mulai WO, pasti kalian berusaha melakukan yang terbaik. Takut kalau ada salah gitu ya. Itu day 1. Tapi sampai day 10, kalian mengulang hal yang sama. Tapi tidak terasa, itu sudah terulang sampai 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin sekarang sudah 17 tahun, mantap. Luar biasa. Kita baru 5 tahun, mereka 17 tahun. Ketika seseorang yang demikian ahlinya melakukan sesuatu selama 17 tahun, ketika mereka membuat sebuah produk yang baru, orang tuh meremata, menjemata, sudah tahu itu pasti bagus. Jadi kita berasa kepikiran ketika kita mau nge-bake juga sesuatu yang baru. Customer juga harusnya kepikiran, ini orang sudah melakukan hal yang sama berkali-kali selama 5 tahun, meremata aja, harus oke. Gitu. Dan itu sebenarnya bebannya di kita loh, bukan di customer loh. Yeah. Bebannya di kita, karena kalian merasakan kan ketika kalian, mau bikin acara apa nih, kita mau bikin apa. Make sure itu sesuatu yang benar-benar gong, gitu kan. Nah, hal yang sama ini sebenarnya menjadi pelajaran buat teman-teman yang mau startup, yang baru memulai gitu ya. Jangan takut pakai bahan bagus. Jangan takut cari ikan yang terbaik. Jangan takut cari kaki babi terbaik. Gitu ya. Kaki babi paling seksi. Gitu ya. Kalian pakai yang terbaik. Customer bisa bedakan. Customer akan kembali lagi ke kalian. Gitu. Waduh, melulu. Jadi ya, kalau teman-teman ada di sini, setiap Pak Lolok selesai bicara, ini tepukan tangan ramai sekali. Tapi betul memang kalau yang tadi dibilang sama Lolok tadi, kalau memang if you know your quality is good, I mean jangan di-decrease, jangan dikurangin. Apa bilangnya? Kadang kan there will be time orang yang tepat akan menghargai makanan itu. Yeah. Jadi jangan That's sampai kayak aduh ini kok nggak ada yang beli gitu. Gak usah takut bertahan, go find another people gitu. Go find marketing segala macam karena you have to believe in your own product. Iya. Have Okay. values. Oke guys, ini waktu kita udah tinggal sedikit lagi. Jadi maybe ada any last word untuk untuk dari Ivan dan Lolok mungkin. Ivan, oke. Ya, baru apapun yang kalian kerjakan ya sama kayak tadi suamiku bilang, mau bikin risol kayak mau bikin ya kayak maksudnya mau masakan apapun kayak mau jahit kayak mau makeup artis kayak maksudnya be the best of you instead of copying others atau ngikut ya maksudnya ngikut inspired itu gak salah tapi maksudnya have values in it. Maksudnya sesuatu yang kalian lakukan mungkin belum terbiasa, mungkin aduh susah ya mulainya, ya again my husband selalu ngomong bisa karena biasa, jadi kamu bisa karena you keep doing it dan you add value in it. Nah itu yang become your signature gitu. Kamu apa yang ada di tanganmu, that's your strength, gunakan itu. Gak melulu harus, maksudnya gini, gak melulu apa what's in it for me, apa keuntungan buat aku. When we start thinking about other people, that's the strength atau that's the calling atau that's the value comes from. Kan awalnya aku kalau tadi ikutin cerita di awal kan aku awalnya cuma bikin kan buat karena buat anak-anak itu benar-benar buat anak-anak itu, dan sampai sekarang pun juga aku mikirin ya Bake with Love, Bake FC it's
if my own family gitu. That's the value yang aku percaya sampai sekarang gitu. Oke, Pak. Kalau juga, ya, saya teringat ini buat teman-teman yang sedang berusaha di luar sana, khususnya teman-teman wedding, vendor juga ya, maupun teman-teman yang lain gitu. Ingat bahwa pandemi ini datang untuk pergi. Badai itu datang untuk pergi. Nah, kalian harus ingat, ini kata-kata dari teman saya, Edward Suhadi. Dia pernah bilang begini, kita ini lagi sakit menuju, bukan sakit melulu. Ya, jadi kita menuju ke sesuatu. Kalau sakit melulu tuh capek ya. Tapi ini kita sakit menuju. Jadi kalian mengingat bahwa, dikit lagi nih, sebentar lagi nih, segala sesuatu akan baik-baik saja. Jadi saya mau dukung buat teman-teman, tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang kalian lakukan saat ini, jangan lupa lakukan yang terbaik. Akan selalu terbayar kok. Oke. Ya. Ada lagi. Oke. Di sini rame banget tepuk tangan. Thank you so much sekali lagi untuk Ivan dan juga Lolong yang udah izinkan kita untuk main ke kitchennya juga di sini di Kitchen Ivan Oven. Jangan lupa guys, if you wanna information about tadi dibilang DM mereka aja kalau kalian butuh materials kayak untuk promo, untuk kayak menu segala macam, they're willing to share it. And then kalau kalian mau pesen kue juga langsung ke Ivan Oven. Juga untuk teman-teman yang masih ikut di Kenisha Carnival, yang masih ikut kok, yang ada di Kenisha Carnival, jangan lupa di kenishawedding.com. Kita juga mau dukung teman-teman semua yang lagi memulai usaha juga, yang mungkin lagi shifting kayak seperti kita mungkin yang shifting dari bisnis yang biasanya menjadi bisnis makanan dan juga minuman, ataupun apparel goods, produk gitu. Tetap pantengin kenishawedding.com buat teman-teman juga yang mau lihat-lihat produk, ada di sana semua. Terima kasih sekali lagi. Thank you Kenisha. Thank you Now, it's time for us to enjoy the cake. Bye-bye guys.